Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nih, Bapak ingin membahas materi fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota dari satu himpunan ke tempat satu anggota himpunan yang lain. Relasi itu berarti hubungan. Contoh relasi yaitu makanan kesukaan. Misalnya Andi suka makan ayam dan bakso. Budi suka makan ayam dan Kodi juga suka makan ayam. Di sini ada yang namanya domain. Domain itu berarti daerah asal, ya. Daerah asal ini beranggotakan Andi, Budi, dan Kodi. Sedangkan kodomain itu daerah kawan. Anggotanya ayam, bakso, dan tempe. Range itu merupakan hasil di mana range itu adalah anggota kodomain yang dikenai panah oleh domain. Di sini range itu ada ayam dan bakso. Ya, kenapa tempe tidak? Karena tempe itu tidak dikenai panah. Fungsi memiliki aturan di mana anggota dari domain harus memilih satu anggota pada kodomain. Itulah yang membuat fungsi itu merupakan relasi khusus, ya. Jadi harus memilih semua anggota domainnya. Macam-macam fungsi di sini ada yang surjektif, di mana ada anggota kodomain yang dipilih oleh lebih dari satu anggota domain. Lalu ada fungsi injektif, di mana ada anggota kodomain yang tidak dipilih. Oke. Lalu ada bijektif nih. Fungsi bijektif itu jumlah domain dan anggota kodomain itu sama. Jadi anggota domain memilih satu-satu dari masing-masing kodomain. Contoh fungsi untuk menggambar grafik. Jadi fungsi itu sangat erat kaitannya dengan grafik fungsi. Misal, fungsi f itu sama dengan y, sehingga y sama dengan x ditambah 1. Nah, maka kalau kita masukkan x-nya ini min 1 ke dalam fungsi, nah, jadi kan min 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. Maka y-nya sama dengan 0. Kalau kita masukin x-nya 0 ke fungsi, maka kita akan mendapatkan y-nya itu 1, dan seterusnya. Jadi grafik fungsi x plus 1 maka akan membentuk grafik seperti ini, di mana pasangan dari angka-angka ini merupakan titik koordinat, ya. Koordinat yang merah ini min 1,0, berarti ini titiknya di sini. Koordinat 0,1 berarti titiknya di sini nih, dan seterusnya. Yang hijau, yang biru, dan yang ungu titik, hingga dia membentuk garis pada koordinat kartesius. Komposisi dan fungsi inverse digambarkan oleh bagan fungsi. Di sini, komposisi fungsi merupakan salah satu cara menggabungkan lebih dari satu fungsi menjadi satu. Di mana untuk mendapatkan z, ya, kita memerlukan dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g di sini. Di mana kalau kita memasukkan fungsi x ke dalam fungsi f, kita akan mendapatkan nilai y. Nah, nilai y ini jika kita masukkan ke dalam fungsi g, maka kita akan mendapatkan nilai z, ya. Namun kalau kita menggunakan fungsi komposisi atau komposisi fungsi, ya, di sini ya contohnya GOF, atau kita biasa sebut ada fungsi f di dalam fungsi g, maka kita akan hanya memerlukan satu fungsi saja untuk mendapatkan nilai z, ya, dengan memasukkan nilai x-nya. Sedangkan fungsi inverse digunakan untuk mendapatkan kembali nilai x yang dengan memasukkan y, ya. Jadi fungsi inverse ini, f inverse, itu kebalikan dari fungsi f, ya. Jadi fungsi inverse ini adalah kebalikannya. Jadi fungsinya, jika kita tadinya memasukkan nilai x ke dalam fungsi f, maka akan mendapatkan nilai y. Nah, fungsi inverse ini kebalikannya. Kalau kita memasukkan y ke dalam fungsi inverse tadi, fungsi f inverse, maka kita akan mendapatkan kembali nilai x-nya. Oke. Untuk selanjutnya, tadi sudah dijelaskan bahwa komposisi fungsi itu merupakan salah satu cara untuk menggabungkan lebih dari satu fungsi. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan bahwa penggabungan fungsi itu bukan hanya komposisi, ada juga penjumlahan,
dan perkalian ya. Contohnya jadi seperti itu tuh. Oke, fx-nya x min 3, g-nya itu x kuadrat min 5x ditambah 6. Nah, itu ya, itu contoh penjumlahan dan perkalian. Namun nantinya kalian juga akan menemukan penggabungan dengan cara pengurangan dan pembagian. Itu ya. Komposisi fungsi di sini Bapak contohkan FOG, di mana fungsi f ini x min 3, kita masukkan dulu x min 3 ya. X-nya kita gantikan fungsi g. Fungsi g-nya itu x kuadrat min 5x ditambah 6. Lalu kalau kita kurangkan 3, berarti fungsi FOG ini akan menjadi x kuadrat min 5x ditambah 3. Sedangkan ada fungsi selanjutnya, komposisi selanjutnya, kita bisa baca ada fungsi f di dalam fungsi h. Oke, jadi kita tulis dulu fungsi h-nya, yaitu x min 2 per x min 3. Nah, x-nya kita ganti dengan fungsi f nih. Yang ada di dalam h itu ada fungsi f kan? Ya, jadi yang di dalam ini f nih, x-nya kita ganti f. Fungsi f. Fungsi f itu x min 3. Nah, berarti seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan fungsi h-nya itu fungsi h-f-nya ya. Kalau misalnya disimbolkan, atau kalau kayak gini ada fungsi f di dalam fungsi h, yaitu sama dengan x min 5 per x min 6. Ya, untuk fungsi inverse atau kebalikan dari suatu fungsi. Jadi kalau untuk mencari fungsi f inverse, ya kita harus menulis dulu fungsi f-nya. Y sama dengan x min 3. Nah, bagaimana caranya yang tadinya Y itu sendirian, kalian buat X-nya jadi sendirian. Itu ya, untuk memudahkan kalian mencari inverse. Jadi pakai kayak gitu tuh Bapak. Ya, jadi gimana caranya biar X sendirian? Maka min 3-nya kita pindahkan ke kiri. Min 3 pindah jadi plus 3. Jadi di sini kita punya X sama dengan Y ditambah 3. Nah, jadi f inverse-nya itu sama dengan x ditambah 3 gitu. Oke, untuk fungsi selanjutnya yaitu g inverse. Jadi g inverse ini caranya seperti itu. Oke, kalian bisa simak. Ini g inverse ini tipe contohnya ini persamaan kuadrat. Kalian mencari fungsinya dari y-nya sendirian menjadi y-nya x-nya sendirian. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Atau kalau kalian bisa ingat, bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya. Oke. Nah, untuk fungsi inverse h inverse ya. Ini cara-caranya juga. Ya, sehingga kalian mendapatkan x yang sendirian itu ini. Jadi jawabannya ini. Oke. Atau kalau kalian mau mengingat-ingat rumusnya lagi, ya ini kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mencari fungsi inverse yang bentuknya pecahan ya. Oke, itu saja materi dari Bapak. Mungkin Bapak akan membahas soal-soal tentang fungsi di video selanjutnya. Untuk kali ini Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.